Selamat pagi. Ini bener-bener udah lama banget nggak nge-vlog. Masih agak gelap ya di sana. Sebenarnya ini udah jam 8:04. Hari ini libur bener-bener kosong. Jadi hari ini gue mau nge-vlog seharian. Ngerjain pekerjaan rumah. Nanti juga mungkin harus belanja dan ke kantor pos. Jadi bisa lah ya kita sambil nge-vlog tipis gitu. Jadi ya beginilah waktu saya kalau pagi-pagi. Biasanya sih kan bangun tidur langsung siap-siap buat rumah sakit kan. Tapi karena hari ini libur, jadi kegiatan saya tadi pagi-pagi sudah sarapan bersama Mang Jajang. Mang Jajang sudah pergi, sekarang waktunya kita sikat gigi. Nah, pakai krim pagi kita sekarang. Apa ini ya enaknya ya? Jadi gue punya hutang yang sudah gue tumpuk berbulan-bulan. Sebenarnya memalukan ya, tapi yang kenal gue sudah dari lama pasti tahu kan rumah gue yang dulu itu dari sejak tinggal sendiri sampai tinggal berdua pun ya nggak berubah. Nih gue liatin nih, ini adalah sudah menumpuk dari nggak tahu berapa lama. Jadi di sini ada apa sih kayak surat-surat, dokumen-dokumen yang nggak gue pisah-pisahin dari kapan tahu. Ini meja belajar Mang Jajang yang sangat rapih ya. Itu berantakan banget meja belajar gue. Di situ ada kayak berkas-berkas apa sih gitu, nggak jelas. Pokoknya hari ini semua harus hilang. Sebenarnya tujuan gue bikin video hari ini adalah itu untuk memotivasi gue supaya gue mau beresin kumpulan sampah ini yang sudah lama banget numpuk. Nggak tahu kan kenapa gue bikin YouTube channel, karena kenapa gue bikin Study With Me gitu. Kadang-kadang dari bikin video itu pun tuh kayak bikin gue ya udah mau nggak mau gitu loh. Jadi harus belajar sekarang, kayak harus beres-beres gitu. Kalau nggak tuh nggak akan kejadian. Gue cuma akan nongkrong aja gitu di depan laptop sampai sore. Tapi sebelum kita beresin tumpukan itu, kita nyuci baju dulu. Jadi ini gudang gue, isinya ada apa namanya, sekalian mesin cuci. Kita begini aja. Kalau mencuci baju dipisah-pisahin kan. Ini guys, ini adalah life changer. Setelah sekian lama menggunakan produk ini, kayak iklan. Agak-agak ini juga sih, kayak kalau misalnya lagi cucian banyak tuh suka bingung. Jadi satu tuh cukup atau enggak gitu. Karena ini sekarang banyak banget ya. Gue masukin 2 kali ya. Kadang soalnya satu tuh nggak wangi gitu. Jadi kayak insecure kan sebenarnya bersih apa enggak cucian kita. Sebenarnya tuh kadang pengen misahin putih juga sendiri ya, tapi kayaknya kadang putihnya juga terlalu dikit. Sayang ya air kita. Tapi kalau nggak dipisah takutnya ngelunturin. Kena luntur maksudnya. Gue pernah ada tuh si Mang Jajang emang inisiatif menyuci sendiri, dia campur semuanya. Pada butak deh kan. Obrolan gue di vlog sekarang kayak mama ya, sedih deh. Tapi ya gimana, udah mama kita. Ginilah kegiatan kita sehari-hari sekarang. Kalau sedang tidak bekerja. Gue mau cerita apa ya? Gue mau bikin vlog ini mau cerita. Masih inget gak ya? Tuh jadi gue minggu lalu habis jaga malam ya. Malam itu tuh kayak malam tersibuk sepanjang sejarah hidup gue. Kan jaga malam kalau di rumah sakit gue, kalau untuk penyakit dalam tuh dibagi, ada 2 orang yang jaga. Ada jaga di bangsal. Ini mudah-mudahan tuh gue sama ini menggunakan istilahnya benar ya. Di bangsal sama jaga di UGD gitu. Biasanya kalau jaga di bangsal itu tuh lebih lebih tenang gitu daripada jaga di UGD. Ini tuh gue bingung banget. 4 malam kan jaga. 4 malam itu tuh benar-benar nggak bisa tidur sama sekali. Biasanya tuh kadang-kadang kalau kita emang boleh gitu, kalau emang lagi tenang kita tuh boleh tidur. Kalau di UGD nggak bisa. Itu sampai masa kolega gue yang jaga di UGD dia bisa tidur, gue kagak, kan heran gitu kan. Makanya gue pengen share gitu apa yang terjadi. Tapi yang gue alamin ya dari sebelum-sebelumnya, pengalaman dari jaga ini kan gue udah tahun, alhamdulillah ya bisa bertahan kita di tahun kedua sekarang kan. Udah mau masuk tahun ketiga malah kerja di rumah sakit. Dan sekalian ngambil spesialis ini. Anjir udah tahun ketiga ya. Tapi maksudnya bener kayak gue ngerasa tuh emang Allah kayak memporsikan semua tuh sesuai kemampuan kita gitu loh.
kadang-kadang gue suka amaze-nya kayak gitu. Jadi mohon maaf ini kita ya agak-agak sedikit agamis, tapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan awal-awal dibaginya pertama yang lebih mudah sampai yang sulit gitu lah ya. Jadi kayak pertamanya jaga di bangsal dulu, karena emang sebenarnya lebih nggak ribet lah daripada jaga UGD. UGD kita harus cepat segala macam. Kalau bangsal tuh kalau ada yang butuh apa, suster nelpon terus kita ngelakuin gitu. Misalnya masang infus atau misalnya transfusi darah, atau kayak misalnya pasien tiba-tiba butuh obat ini, karena mereka tuh nggak bisa gitu loh, nggak bisa ngasih semaunya sendiri kalau misalnya nggak ada perintahnya dari kita gitu, kecuali yang emang yang udah diperintahin sebelumnya gitu lah ya. Kayak misalnya pasien nggak tenang, pasiennya tiba-tiba dia agresif yang gitu-gitu loh, itu tuh urusan kita gitu. Kalau ada yang meninggal misalnya juga, itu kita juga yang ngurusin, ngisi-ngisi surat kematian segala macemnya. Itu tuh hal-hal yang di bangsal misalnya yang bisa mendadak terjadi. Kalau di UGD itu kan emang ya yang tadi kayak harus cepat, harus diagnosa pasien dia kenapa segala macem. Nah, kembali lagi kepada topik agamis, kayak gue ngerasa emang ya pokoknya segala sesuatu yang kita jalanin tuh emang sesuai porsi kita gitu. Jadi dulu waktu gue awal-awal jaga malam itu tuh bener-bener gue bisa tidur. Yang jaga bareng gue dari UGD itu yang emang udah ahli dan dia tuh nggak butuh bantuan. Kadang-kadang kita kan juga boleh gitu ya kalau mau ngebantu di UGD. Dia tuh nggak butuh bantuan sama sekali. Jadi dia bilang kayak udah sana tidur gitu. Udah tuh gue bisa tidur. Ada jaga satu hari tuh dimana gue bisa tidur 5 jam. Dari jaga gue 12 jam. Itu kan kayak tidur biasa ya. Gue sampai terheran-heran gitu, begitu enaknya gue jaga malam. Gitu, saking bener-bener sepi gitu, gak ada yang butuh apa-apa dari gue. Dan gak ada yang hal-hal apa sih yang mendadak terjadi gitu. Tapi makin kesini gue ngerasa sama juga kayak jaga di UGD gitu. Awalnya di UGD kayak tengah malam pasien gue juga gak banyak, tapi gue udah kebingungan gitu loh, karena ya nggak biasa ya, butuh ngerjain satu pasien yang sebenarnya nggak sulit tuh lama gitu kan, karena gue kadang bingung kayak gue mesti apa gitu. Makin kesini jadi kayak makin ada tantangannya gitu. Pasien yang datang tuh nggak yang bener-bener semudah itu. Kalau misalnya gue tengok ke belakang gitu ya, sebenarnya pasien yang kayak gini dulu cepet banget lah gitu, sejam juga misalnya udah bisa masuk ke ranap, atau misalnya udah bisa dipulangin lagi gitu. Kalau yang sekarang juga pasien-pasien yang datang tuh kayak kadang nggak jelas gitu dia kenapa. Jadi kayak kita mesti mikir ke arah ini, ke arah itu, kayak gitu-gitu. Yang kemarin gue jaga malam di bangsal itu, bener-bener deh gue sampai bingung kayak wow, ini tuh nggak pernah terjadi gitu waktu gue jaga di awal-awal. Tapi ya alhamdulillah masih bisa gitu loh gue laluin. Ya bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu ceritanya, sharing pengalaman jaga sambil masukin cucian ke dalam mesin cuci. Sekarang kita beresin yang ini nih. Mana sebenarnya aku enggan gitu, bingung mau mulai dari mana. Gue udah 5 menit kayaknya berdiri di sini sampai bingung. Ini kamera mau gue taruh mana, gimana gue mau beresin. Tapi kayaknya kita taruh sini dulu aja deh. Biar kayak bisa update gitu. Jadi di atas ini udah kayak penampakan ya. Ada apa ya ini? Ada iklan-iklanan lah, ada kalender segala macam. Ini bisa cepet lah ya kita beresin ya. Nanti kalau misalnya udah sampai step berikutnya baru kita update lagi ya. Sambil jongkok. Jadi tadi sambil ngecas. Baterai yang ini tuh cepet habis ya gitu loh. Jadi kadang-kadang mesti ya udah kita cas dulu sambil ngapain. Tadi gue udah sempet ya ngeberesin adalah peritilan lagi gitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya trigger gue mau beres hari ini karena gue nyari surat gitu. Perasaan waktu itu gue tuh dapat, tapi gue cari-cari kemarin tuh nggak ada. Jadi gue kayak sudah enough, ini udah terlalu parah menumpuknya sampah-sampah ini. Jadi kayak ya udahlah kita sekalian beresin gitu kan. Udah deh, jadi next ini adalah kumpulan surat-surat. Ada dari rumah sakit, ada yang dari rumah, bank, asuransi. Repot ya ternyata hidup mandiri itu. Nggak kebayang dulu emak gue gimana sih ngatur semua ini.
Sebenarnya sih juga udah ada sistemnya sih, cuma tetap aja kadang-kadang kita tuh suka males ya beresin gitu. Tapi kayaknya emang harus beresin dari awal gitu. Kadang juga bingung gitu, kayak surat yang kayak gini tuh bisa dibuang atau enggak. Ntar kalau dibuang takutnya ternyata butuh. Jadi kadang tuh juga nambahin ini sampah lagi gitu. Situation kok makin berantakan. Tiba-tiba gue lapar. Udah jam berapa di sini? Setengah 11 harusnya. Oh, ini jamnya belum gue ganti nih. Masih jam summer. Kita makan roti dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini udah mulai ketahuan sih kayak dokumen-dokumen yang ini masuknya ke mana, dokumen ini masuknya ke map yang mana. Ya ampun, ini belakang masih berantakan mah. Kapan selesainya semua ini? Ya untuk para teman-teman nih yang baru mau melangsungkan hidup mandiri ya, gue sarankan untuk banyak membeli map buat masukin itu dokumen buat pisah-pisahin gitu dari awal. Kayak misalnya kan kita tuh perlu ya pasti tuh dapat lah surat dari bank, dari tagihan bayar internet, terus misalnya ada tagihan-tagihan apalah, garansi gitu-gitu kan, tagihan listrik, tagihan apa ini. Yang penting punya map-map itulah. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada sesuatu hal yang ya misalnya masalah apa gitu-gitu, seenggaknya kita mesti punya recap terakhir. Oh ini nih terakhir dapat surat ini, kayak gitu-gitu loh. Nah gue emang orangnya males ya, jadi gue punya ini, waktu itu gue beli kayak gini nih si tempat ini. Pokoknya dia tuh untuk fungsinya sebenarnya untuk naruh tetek bengek kayak dari surat-surat yang males gue sortir gitu. Jadi sampai menumpuk taruh situ dulu, nanti baru gue sortir. Tapi sekarang fungsinya lebih ke apa ya, isinya tuh kayak iklan-iklan. Ada bullet journal gue yang sudah lama juga nggak dipakai, yang kayak kayaknya bisa berguna nih suatu hari, jadi belum gue buangin. Tara, jadi part 1 sudah kelar. Yang ini sisanya kerjaan semua ini, sama masih ada tuh tumpukan di sana, nggak terlalu kelihatan ya, tapi adalah di sana. Sekarang kita jemur baju. Apa makna dari semua ini ya? Sebenarnya ini terang, cuma jadi kuning ya, karena gue nyalain lampunya. Soalnya di situ lagi, seberang situ lagi ada apa namanya, renovasi. Mang-mangnya lagi pada digenteng, jadi kalau misalnya gue buka nih jendelanya, dia bisa ngeliat gue. Agak gimana gitu ya. Kamar mandi gue di sebelah sini, jadi tadi kelihatan gitu kalau misalnya gue tutup jendelanya. Ini gue juga ngumpet-ngumpet nih biar kelihatan si Mamang lagi sambil ngevlog, karena sebentar lagi mau jam 12 di sini. Jadi kita mau memasak, ya nggak masak ding, cuma mau bikin telur. Terus habis itu baru kita merencanakan untuk keluar berbelanja. Cuacanya agak mendung sebenarnya, agak males ya, cuma ya udahlah ya. Kita ganti dulu dengan baju tempur. Sudah berganti baju. Mari kita menyiapkan makan siang hari ini. Agak miris. Sisa makan semalam masih ada 1 biji tempe bacem dan bayamnya tinggal dikit aja sih. Udahlah. Kita bikin telur aja deh, bikin omelet aja sama apalah yang bisa kita bikin. Ya. Oh nih, ntar lagi goreng telur. Udah sholat? Udah. Belum pada pulang. Oh iya, terang sekarang, tadi gelap. Iya, sekarang udah siang. Beresin si
Peritilan itu nggak selesai. Tadi juga beres-beres kamar, kaset CD itu Ya. kan berantakan tuh, dilasi banyak banget itu. Ada CD film, ada macam-macam. Aduh, jadi buangin sebagian. Ibu buang. Ya, bagian penuh banget. Hah? Nggak tahu yang mana yang seru. Pokoknya yang kira-kira gambarnya nggak lucu ya ini. Gambarnya nggak lucu. Sama gambar itu deh yang horor-horor itu bang. Ibu buang. Aku makan. Ibu juga mau makan. Udah Tapi makan bapak banget. belum pulang. Hmm. Kamu makan sama apa? Ada bayam, ada bacem, ada telur. Sekarang jam 2:30. Aduh, masih mendung. Cuma tadi gue ngapain aja ya? Habis makan masih teleponan sama mama Ke sambil bikin meal plan. Kadang-kadang soalnya kalau lagi nggak nganggur tuh bikin meal plan suka males gitu menginvest untuk bikin meal plan. Akhirnya gue jadi bikin nih sambil ngobrol-ngobrol sama mama Ke dari Senin sampai Jumat. Isinya adalah makan malam dan bekal. Sama daftar belanjaan hari ini banyak sekali untuk seminggu mudah-mudahan ya. Dan ini untuk besok kalau mau ke toko Asia. Terus sekarang kebelet pipis. Habis itu kita mau belanja. Kita sudah berganti baju. Pakai baju yang hangat, jaket yang hangat. Perlengkapan belanja, dompet, dan tote bag. Udah deh, sampai berjumpa lagi. I'm back dengan belanjaan segini banyak. Alhamdulillah. Haul belanja di Rewe. Jadi di sini ada udang. Gue rencananya mau bikin summer rolls ala Vietnam gitu. Ini sayur-sayuran buat bikin sop. Selanjutnya buat bersihin kamar mandi ada bake rolls, beli kerupuk, ini beli coklat, terus ada santan, roti tawar, sama ada cream cheese. Selanjutnya yang terakhir sayur-sayuran, oh ada beras juga, ada tortilla. Biasanya nih suka gue pakai kalau misalnya bikin wrap gitu buat bekal, itu biasanya lumayan simple gitu loh, jadi lu tinggal ya gue lupa beli salad. Ya biasanya masukin si salad itu tinggal kayak gini kan, masukin salad terus ditambahin kayak apa aja deh, kalau punya daging masukin daging, terus biasanya yang gue suka tuh ditambahin hummus di ininya, dialasin hummus dulu atau cream cheese kayak gini. Terus gue beli per smoothian untuk kalau misalnya sambil kerja sebenarnya sih, kalau misalnya di jam-jam yang belum waktunya makan siang tapi gue udah lapar. Terus ada sayur-sayuran boleh cuma timun dan tomat, ada jeruk sama pisang, sama beli ubi, tiba-tiba pengen ubi. Sekarang kita ngapain ya? Sekarang ceritanya jam 4:40. Oh, gue mau ganti ini apa tuh namanya, tirai kamar mandi. Mari ikuti perjalanan saya. Oh iya, masih harus bungkus kado juga tuh kan, tiba-tiba ada kerjaan. Kembali lagi ke WC, ke kamar mandi. Ini kali ya kehidupan sehari-hari gue kalau jadi ibu rumah tangga.
belanja, beberes, nyuci baju. Jadi agak takut ya. Ini tipis ya. Jujur agak deg-degan. Tinggal kita buang saja. Buang kemana ya? Wow. Ini bisa dicuci loh. Apa coba dicuci? Ya agak geli sih. Salah. Lumayan lah ya, ada kegiatannya ya kan. Walaupun tidak bermakna. Apalagi ya, ngapain lagi ya cari kerjaan. Oh iya, bungkus kado yuk. Bungkus kado, habis itu kita nyiapin makan malam. Tahu nih jadinya berapa lama nih vlog ini. Pertama-tama siapkan kadonya. Ups, dua. Tadinya saya mau kirim langsung ke rumah, tapi nggak ada pilihan sebagai kado gitu loh. Jadi ntar ada ini tagihannya ke rumah, dikira disuruh beli. Lucu sih sebenarnya, ya nggak sih, kecil-kecil gitu. Ada parfum 2, satunya apa ya? Parfum juga kayak 3 kayak parfumnya. Terus kado kedua ada brush. Kok dia miring sih? Dia miring nggak? Saya tuh membelikan brush ini, gemes ya. Mudah-mudahan nggak norak ya. Sudah kembali lagi dengan baju tempur. Jadi gue kalau misalnya masak-masak gitu biar nggak bau kemana-mana, jadi selalu pakai baju yang sama gitu. Sembari menunggu Mang Jajang pulang, kita ngeteh cantik. Baru jam 5:04, udah segelap ini. Sambil mau menyiapkan makanan untuk malam ini. Malam ini temanya soto. Jadi sejak gue punya panci presto ini, hidup gue jauh lebih mudah. Masak jadi cepet, daging selalu empuk. Dulu tuh gue masak udah berjam-jam, dagingnya kagak empuk-empuk. Terima kasih ya teman-temanku yang memberikan ini sebagai hadiah kawinan. Biasanya dulu kan kalau nggak punya panci presto, ya kayaknya kebanyakan. Kalau nggak punya panci presto pasti daging dipotong kecil-kecil dulu kan biar cepet empuk. Tapi kayak tetap aja alot gitu loh. Tapi sejak punya ini, jadinya ya udah tinggal masukin aja dagingnya segentong-gentong gitu. Ntar kalau udah empuk baru gue potong-potongin. Biasanya gue gitu sih. Mungkin fotonya kita karena mager, tim mager, jadi kita pakai bumbu bamboy. Bumbu bamboy juga nih yang bikin insya Allah masuk surga ya. Dia menolong banyak student-student yang tinggal di luar negeri. Dan per bumbu-bumbuan lainnya lah, nggak cuma yang bikin bamboy doang semuanya. Terus gue biasanya kalau meresto itu masukin bumbunya juga. Jadi kalau misalnya dagingnya di presto dulu baru dimasukin dagingnya kan nggak ada rasanya ya. Kalau ini kan jadi dia direbus di presto bersama bumbu dengan harapan jadi dia ada rasa-rasa sotonya. Jadi sembari menunggu daging di presto, telur direbus, kita ngapain nih? Kita sambil ngeteh cantik. Gue sekarang ceritanya lagi cosplay jadi emak gue. Kegiatan mama kayak kalau di rumah ada gitu. Party time, beres-beres, party time lagi. Gue salut sih sama mama. Mungkin karena udah biasa juga ya. Kalau nggak ada kerjaan kayak ngapain ya? Dulu gue sempat pikiran, ini berisik nggak ya? Ada suara itu. Dulu gue sempat kepikiran waktu masih sekolah. Pas ditanya sama bapaknya, cita-citanya mau jadi apa gitu. Sempat ada di masa-masanya gue pengen jadi ibu rumah tangga. Marah-marah sih bapak, tapi marahnya ke emak gue. Nyingirannya emak gue terlalu mempengaruhi gue menjadi ibu rumah tangga. Padahal gue tuh sebenarnya admire emak gue banget gitu. Emak gue walaupun dia ibu rumah tangga, dulu waktu gue SMP kan dia kuliah S1 udah dari tahun berapa ya. SMP dia tuh, waktu gue SMP dia ngide pengen S2 dan selesai gitu. Dan menurut gue emak gue tuh pintar, cerdas, jadi seneng gitu gue
Jadi gue kayak ngerasa gue pengen kayak emak gue gitu, pinter gitu. Bukannya walaupun ya, tapi dulu kan gue mikirnya juga walaupun emak gue cuma di rumah doang gitu rata-rata, tapi dia tuh bisa diajak ngomong, maksudnya diajak ngobrol, wawasannya luas gitu. Jadi gue seneng pengen jadi kayak emak gue. Tapi bokap gue salah, dia kira gue gak punya cita-cita. Terus gue ada masanya pengen jadi planologi apa ya namanya, kuliah planologi lah pokoknya, tata kota itu kan. Karena dulu waktu gue kecil, kalau misalnya emak gue ke rumah-rumah contoh gitu, gue seneng banget liatin market. Terus mainan gue tuh dulu yang kayak apa ya, bahannya tuh kayaknya dari kertas gitu, kayak bikin kayak super mall gitu. Jadi digunting-gunting, nanti kayak ditempel-tempelin, terus jadilah seperti market yang ininya mall, bentuknya mall. Terus ada bentuk apa lagi ya, terus ada masa-masanya gue karena ngerasa seneng banget ngomong, pengen jadi penyiar radio. Bahkan dulu waktu gue SMP, ini gue lupa banget sampai akhirnya temen gue waktu itu pernah ngingetin lagi, gue dulu ternyata pernah nyalonin ketua OSIS. Gak inget sama sekali. Waktu itu di program ini gue kalau jadi ketua OSIS, gue pengen bikin radio sekolah Azek yang ternyata tidak kesampaian karena ya aku tidak jadi ketua. Ya kalau misalnya ada radio sekolah itu siapalah penyiarnya, saya gitu kan. Optimis. Baiklah itu cita-citanya. Kalau misalnya gue yang keterima di kedokteran dan di Indonesia, kemungkinan besar gue mau ambil psikologi. Karena itu dia, gue seneng ngomong sama orang. Gue seneng banget dengerin orang curhat gitu. Dari dulu tuh seneng gitu kalau misalnya temen gue tiba-tiba gak curhat lagi sama gue tuh sedih ya. Ngerasanya kayak aku tidak berguna lagi sebagai teman. Terus kayak pengen jadi guru TK karena suka sama anak-anak. Kalau itu cita-cita kayak yang selewat gitu doang. Sebenarnya yang paling gue pengen itu sih, kalau nggak jadi ibu rumah tangga, jadi psikolog sih. Tapi kalau di Indonesia ya, kalau di sini jadi perawat kali ya. Gue merasa lebih ibu-ibu friendly sih kayaknya kalau jadi perawat, karena nggak harus ada spesialisasi gitu kayak gini. Jadi selesai Ausbildung, selesai pendidikan jadi perawat, ya udah lu jadi perawat tuh kerja aja. Kalau kita kan kayak masih ada spesialisasi lagi gitu yang bikin kalau misalnya suatu saat pengen berumah tangga, bukannya nggak bisa, cuma kayak nanti ada waktunya punya hamil misalnya ya, kalau mau punya anak, terus nanti kan pasti kalau di sini ada kayak alternate side gitu, masa-masa lu libur kayak nggak kerja sama sekali untuk merawat anak lu. Tapi maksudnya kalau lagi spesialisasi berarti kan lu juga membuang waktu lu gitu loh secara nggak langsung. Jadi itu aja sih yang gue pikir kalau misalnya gue nggak jadi dokter. Kalau kalian, kalau sekiranya nggak jadi dokter mau jadi apa? Nggak jadi dokter. Kalau misalnya menurut teman-teman yang udah kerja atau yang udah bukan terlanjur sih, yang misalnya sedang kuliah di jurusan tertentu gitu, kalau misalnya bisa mencari alternatif lain gitu, pengennya jadi apa? Boleh nih kita sharing-sharing. Itu sih paling itu dulu ya vlognya ya. Udah mengikuti saya dari gelap sampai gelap lagi. Habis ini juga paling nungguin Mang Jajang bentar lagi pulang. Masakan sudah selesai, makan malam sambil nonton, udah tidur lagi. Gitu aja kegiatan saya kalau tidak bekerja. Kurang lebih ya begini-begini aja. Terima kasih lah yang sudah menonton. Nih mau langsung gue edit nih. Mudah-mudahan mumpung ada waktunya. Mudah-mudahan bisa langsung cepat tayang ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.